warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Christian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Abdul Jabar. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajis Muhajirin dari kelompok 6. Ingin menjelaskan tentang bangga sebagai bangsa Indonesia. Satu, hakikat bangga sebagai bangsa Indonesia. Dalam KBBI, kata bangga diartikan sebagai berbesar hati atau merasa bangga karena mempunyai keunggulan. Indonesia memiliki kaya sumber daya. Kekayaan sumber daya alam meliputi berbagai flora, fauna, dan deposit di dalam tanah yang melimpah. Kekayaan alam Indonesia telah dikenal sejak lama. Hal ini terlihat dari penyebutan bangsa India pada Pulau Jawa dan Sumatera pada masa Hindu-Buddha. 1. Pertanian. Indonesia merupakan negara agraris. Banyak penduduk Indonesia yang menjadi petani. 2. Perkebunan. Indonesia adalah negara dengan hasil perkebunan yang melimpah. Contohnya perkebunan Indonesia adalah teh, kelapa, karet, kelapa sawit, kopi, dan coklat. Nah, 3. Kehutanan. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah hutan terlalu luas di dunia. Tersebut masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. 4. Tambang. Potensi tambang Indonesia mencakup minyak bumi dan gas, batu bara, bauxit, pasir besi, emas, timah, tembaga, nikel, fosfat, mangan, leleng, dan potensi kemaritiman Indonesia juga besar. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Indonesia kaya akan budaya. Indonesia memiliki keragaman yang besar. Keragaman dalam aspek budaya, adat, bahasa, agama, dan kesenian di Indonesia belum tentu ditemukan di negara lain. 2. Cinta dan bangsa menggunakan produk dalam negeri. Nilai Pancasila dari Sila Persatuan Indonesia mencakup mengembangkan rasa cinta tanah air bangsa. Nilai ini terkait dengan nasionalisme atau perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air. A. Hakikat produk dalam negeri atau produk lokal. Masuknya produk luar negeri ke Indonesia disebut impor. Adapun dijual dan masuknya produk Indonesia ke luar negeri disebutnya impor. Ekspor. Dampak menggunakan atau tidak menggunakan produk dalam negeri. 1. Meningkatkan produksi dalam negeri. 2. Meningkatkan skala usaha dalam negeri karena produksi yang meningkat. 3. Menambah jumlah investasi di Indonesia karena modal melihat positif peningkatan penjualan produk. 4. Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan karena makin banyak peluang pembuatan produk dalam negeri tersebut. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Mengurangi kriminalitas karena makin banyak masyarakat hidup lebih baik. C. Menggunakan produk dalam negeri. 1. Mengenal produk dalam negeri. Indonesia memiliki produk dalam negeri yang patut dibanggakan, dicintai, dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. A. Batik. Batik merupakan kain Indonesia yang telah mendunia. Banyak tokoh di dunia yang terkait dan ikut mengenakan batik. B. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan seperti kerajinan kayu, kulit, dan perak juga dikenal juga di mancanegara. C. Alas kaki. Indonesia termasuk dalam 4 besar produsen alas kaki di dunia. Melalui industri ini, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen sepatu lokal yang kompetitif di kancah global. 2. Menggunakan produk dalam negeri. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri tidak terlepas dari penerapan Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia terwujud melalui kesediaan untuk bekerja sama, bersatu, serta menghargai perbedaan-perbedaan. Pada pasal 85 tertulis untuk pemberdayaan industri dalam negeri. Pada pasal 85 tertulis untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. B. Pada pasal 86 ayat 1 disebutkan bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan, non kementerian, dan satuan kerja perangkat dalam pengadaan bangsa jasa apabila sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Pada pasal 89 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan pemerintahan mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pasal 47 menyebutkan apabila sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau tidak dari dalam negeri atau luar negeri dari BUMN, badan hukum lainnya yang dimiliki negara BUMD
dan badan usaha swasta pembiayaan berasal dari APBN atau APBD. Pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan badan usaha dan atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Pasal 58 ayat 1 menyebutkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Ada pasal 61 ayat 2 menteri yang wajib digunakan sebagai pelaku pada ayat 1 harus memiliki nilai TKDN tingkat konsumen dalam negeri paling sedikit 25%. 1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan mutilasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia. 4. Penghematan devisa negara. 5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah. Aspek nasionalisme masyarakat Indonesia. Sisi nasionalisme menyebabkan seseorang lebih mengedepankan pemakaian produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhannya. 2. Aspek rasionalisme masyarakat Indonesia. Rasionalisme menyebabkan seseorang cenderung menempatkan pilihan atas produk yang digunakannya berdasarkan pandangan yang lebih realistis. 1. Sisi konsumen. A. Membangun nasionalisme berkonsumsi masyarakat Indonesia perlu diubah rasa nasionalismenya dalam berkonsumsi. B. Membangun rasionalisme logis masyarakat Indonesia dalam membeli produk. C. Melaksanakan propaganda cinta produk dalam negeri atau